Memang kalau sekarang HMPV-nya sudah melandai di negara asalnya juga. Tahun depan kemungkinan Prof ada peningkatan lagi? Kalau kita lihat trennya, akhir tahun dan awal tahun selalu ada peningkatan acute respiratory infection. Bin, sekarang kita lagi ada di kampus Universitas Yarsi dan Betul. sekarang bersama Prof. Chandra. Kita mau ngobrol-ngobrol soal fenomena yang lagi hangat di masyarakat nih, soal pneumonia nih. Pneumonia. Tapi Betul. sebelum kita ngobrol banyak dengan Prof. Chandra, kita buka dulu ya. Durasi, 2 rasa. 2 sisi. Oke, Prof. Terima kasih Prof. udah menerima kami dari tim Terima kasih Durasi. sudah datang. Terima kasih sekali. Silakan Tang. Ya, ini Prof, seperti yang kita tahu ya akhir-akhir ini, tapi nanti kalau mohon maaf saya bisa diluruskan karena informasinya banyak sekali. Pertama ya seperti Prof tahu dari kematian berbisu yang sangat menjadi perhatian masyarakat juga, lalu disebutkan dia ada kena flu di Jepang, tapi ada yang menyebut juga bahwa itu sebenarnya flu China, ada yang menyebutkan HMPV, ada yang menyebutkan influenza. Nah, ini sebenarnya fenomena ini apakah memang influenza tadi, Prof, masuk kasus influenza atau apa sebenarnya, dan influenza yang mana begitu, Prof? Ya, kalau bicara fenomena terjadi karena BRBC-nya kan orang terkenal ya. Ya, betul. Katanya Meteor Garden. Ya. Terus terang aja saya nggak tahu. Saya nonton. Zaman saya nggak tahu Meteor Garden Zaman itu saya apa. itu. Ini zaman beliau nih, Iya, Prof. zaman saya. Betul. Makanya waktu itu keluar di media saya bingung jawab Meteor Garden itu yang mana gitu. Meteor saya tahu di sana kan gitu. Nah, tapi kalau balik lagi kalau ke kasusnya, kalau kita mau apa yang terjadi sebenarnya pada BRBC, kita harus cek medical record-nya. Kita nggak bisa dari informasi yang beredar, karena informasi yang beredar kan macam-macam. Betul. Tapi ada beberapa hal yang kita bisa ambil gitu. Nomor satu, nampaknya betul bahwa BRBC itu influenza. Nah, kita mesti tahu bahwa influenza itu kan orang yang bilang, yang kita kenal kan sakit flu gitu ya. Nah, sakit flu itu kan artinya ditandai dengan batuk, demam, Pilot. pilek gitu, mungkin sakit tenggorok. Nah, keluhan seperti itu sebabnya belum tentu virus influenza. Keluhan batuk, demam, sakit tenggorok itu bisa bakteri, bisa virus. Virusnya bisa macam-macam. Salah satu di antaranya virus influenza. Tadi sudah Bintang sebut HMPV. Jadi ada banyak virus yang bisa bikin seperti itu. Oke. Kalau influenza yang murni, memang penyebabnya virus influenza. Kalau yang lain-lain itu gejalanya sama seperti influenza, tapi penyebabnya belum tentu virus influenza karena itu nama besarnya itu ILI, Influenza Light Illness. Gejala seperti influenza. Nah, kita nggak tahu yang BRBC ini influenza karena virus influenza atau karena penyebab yang lain. Tapi katakanlah karena virus influenza. Misalnya benar informasi yang ada di media. Virus influenza itu ada 4. Ada jenis A, ada B, ada C, ada D. Oke? Yang sering di manusia yang A. Yang sama B katakanlah. Yang A itu juga dibagi dalam penamaannya ada H-nya, ada N-nya. Jadi ada H1N1, H1N2, H1N3. Nah, H itu ada sekian belas, N itu ada sekian. Jadi kombinasinya bisa H9N1, N2, N3 sampai N sekian, bisa H10. Jadi kombinasi itu ada banyak sekali. Ada ratusan kombinasi, lebih dari 100 kombinasi. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan, kita nggak tahu yang mana kombinasi yang terjadi pada BRBC ini. Nah, memang harus disadari juga, jangan sampai berita ini jadi berlebihan bahwa sebagian besar influenza yang kita alami sehari-hari itu ringan. Tapi apakah influenza itu bisa berat? Bisa. Kita bisa ambil 2 contoh yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Nomor 1 yang dulu disebut sebagai flu burung. Flu burung itu H5N1. H5N1. Nah, H5N1 dulu kita tahu bahwa flu burung itu bisa menimbulkan kematian. Jadi bisa saja flu menimbulkan kematian. Sekali lagi jarang. Itu salah satu contoh. Contoh yang berikutnya kan kita baru katakanlah keluar dari pandemi COVID-19. COVID-19 ini terjadi pada 2019 kan begitu ya. By the way, tahu nggak kenapa dikasih nama COVID-19? Karena dilaporkan oleh WHO pada tanggal 31 Desember 2019. Jadi kalau laporannya mundur sehari aja, Bukan 19, bisa jadi COVID-20 jangan-jangan. Dan itu dilaporkan ya WHO 31 Desember, bukan kasusnya pasti sebelumnya kan? Iya. Oke, jadi balik ke tadi. Nah, sebelum pandemi COVID-19, WHO sudah pernah menyatakan pandemi juga pada tahun 2009. Pandemi itu ada karena H1N1. Jadi pernah ada pandemi H1N1 pandemi, pernah ada H5N1. Itu dua-duanya memang bisa menimbulkan kematian. Ada beberapa jenis juga dari H sekian N sekian itu yang bisa menimbulkan kematian, tapi kita belum tahu yang BRBC yang mana. Itu satu. Jadi kesimpulannya influenza itu bisa terjadi dan sebagian besar ringan, pada kasus yang kecil bisa memberat dan bisa jadi seperti kasusnya BRBC.
Nah, kenapa dia bisa jadi berat? Kalau si influenza itu kan infeksi di bagian atas. Kalau dia turun ke bawah, Ke paru-paru ke ya. paru-paru. Iya, Nah, iya, radang di paru-paru itu namanya pneumonia. Pneumo itu artinya paru. Jadi pneumonia itu radang di paru-paru. Nah, kalau gitu berat dong ya. Nah, pneumonia itu ada 3, ada pneumonia ringan, ada pneumonia sedang, ada pneumonia berat. Jadi belum tentu juga pneumonia itu berat. Belum tentu juga pneumonia itu menimbulkan kematian. Pneumonia ringan itu bahkan bisa tidak harus masuk rumah sakit. Kalau pneumonia sedang hampir pasti masuk rumah sakit, tapi tidak usah masuk ICU. Oke. Pneumonia berat itu pasti di rumah sakit dan hampir pasti masuk ICU pakai ventilator dan inilah yang bisa meninggal. Jadi kita belum tahu baby itu influenza yang mana, kemudian dia masuk pneumonia yang mana begitu. Nah, influenza sebagian besar ringan, pneumonia memang ada yang berat dan meninggal, tapi juga ada pneumonia yang ringan, pneumonia yang sedang. Jadi balik ke kasusnya baby bisu, kita belum tahu pasti, kita harus cek medical record-nya, tetapi kita belajarlah dari apa yang terjadi itu bahwa memang kita tetap harus menjaga kesehatan, bahwa kita tidak boleh meremehkan gejala-gejala apapun yang terjadi pada tubuh kita, termasuk gejala flu ini, karena bisa saja memang ringan, tapi bukan tidak mungkin jadi berat. Dan sekali lagi kalau dari media, ini kan kita nggak hanya baca dari media ya. Betul. Katanya kan baby bisu ini ada penyakit lain, ada Comorbid ya, jantung, mungkin itu salah satu faktor yang membuat kejadian pada dia menjadi lebih berat gitu. Nah, tapi kalau bicara soal influenza itu juga, Van, ini kan disebutkan ya, ini entah apakah mereka berkolerasi atau masing-masing sendiri ya, Prof. Tapi katanya di Jepang merebak, di Cina juga merebak, tapi sebenarnya tiap musim dingin itu dia seperti itu. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan, karena orang-orangnya kan sebenarnya orang asli negara sana gitu ya. Apa yang menyebabkan itu menjadi bisa lebih berat? Apakah cuaca atau memang ada sesuatu hal yang lain yang kita nggak tahu tuh, Prof? Ya, sekarang kita sedikit bergeser dari baby bisu ke yang tadi Anda pernah ngomong soal HMPV. Ya. Jadi beberapa waktu yang lalu heboh lah, ada peningkatan kasus HMPV di Cina, gitu kan? Ada berita juga, ada di televisi penuh rumah sakit penuh dan sebagainya. Sebenarnya zaman sekarang kan kita mudah melihat jejak digital. Kalau kita cek Desember tahun lalu, maksudnya 2022. Oh, 2022. Januari 2023 ada peningkatan juga di Cina. Coba aja dicek. Besar orang udah lupa. Jadi memang pada akhir tahun dan awal tahun di negara 4 musim itu selalu ada peningkatan kasus ISPA. Selalu, bukan selalu. Cuman peningkatannya ada yang sedikit, ada yang banyak. Jadi musim ya, Prof. Jadi memang itu soal musim kedua karena musim dingin juga. Musim dingin itu kan orang banyak berkumpul dalam rumah sehingga kemungkinan penularan lebih besar. Daya tahan tubuh juga lebih rendah begitu. Di sisi lain kalau untuk Tiongkok karena menjelang hari rayanya mereka juga banyak berkumpul. Selain ngumpul dia pergi kan mudik pulang gitu. Ya, sehingga transportasi juga besar. Jadi memang ada saja dari tahun ke tahun. Nah, sedikit tentang HMPV. HMPV itu salah satu yang terjadi pada kasus yang 2024-2025 ini. Kalau kita lihat tahun sebelumnya, itu RSV namanya. Respiratory Syncytial Virus. Jadi memang dari tahun ke tahun ada saja peningkatan, cuma memang kebetulan yang ini lebih tinggi dari peningkatan tahun-tahun yang dulu. Walaupun sekali lagi fenomena itu terjadi memang pada dan mesti diingat juga bahwa yang kasus ini peningkatan yang Desember Januari ini bukan hanya di Cina ya, di Eropa juga ada peningkatan, di Amerika juga ada peningkatan kasus infeksi saluran napas gitu. Dan virusnya berarti sama ya, Prof ya? Oke, sekarang soal HMPV. Iya. HMPV itu sebenarnya salah satu virus yang menyebabkan peningkatan kasus di Tiongkok. Bukan hanya HMPV, ada beberapa virus yang lain. Jadi virus influenza juga meningkat di situ. HMPV juga meningkat. Saya lupa ada yang lain juga meningkat, RSV juga meningkat. Jadi ada berbagai virus yang meningkat pada musim dingin. Musim dingin. Jadi memang virus-virus yang menyerang ISPA itu memang meningkat di musim dingin dan kewaspadaan harus lebih tinggi. Intinya gitu ya, Prof ya. Prof, ini sedikit mungkin buat orang awam, berarti ada virus influenza, ada virus HMPV, ada RSV gitu, Prof. Enggak, virus itu udah banyak banget virusnya. Oh gitu ya. Ratusan, tadi saya nggak ingat berapa banyak, virusnya macam-macam. Tapi ini beberapa yang sering menyebabkan gejala seperti flu tadi itu. Influenza sendiri kan udah banyak tuh. Iya, yang tadi HMPV Prof. ada, tadi RSV ada macam-macam ada virus. Nah, kalau bicara soal di Indonesia gimana, Prof? Apakah kan kita musimnya 2 nih? Apakah berarti kita lebih aman? Seperti juga ada pemberitaan bahwa kecil kemungkinan wabah yang terjadi, kan disebutkan gitu, wabah yang terjadi di Jepang dan Cina ke Indonesia, ya, sampai di Indonesia atau kegawatannya ya nggak sebegitulah. Nah, itu
Bagaimana, Prof? Saya dulu kan sesudah pensiun dari pegawai negeri, saya kerja di WHO. Ya, saya kerja di Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara. Dan kami mengumpulkan, WHO itu mengumpulkan data. Jadi dari semua negara data itu dikumpulkan dan semua negara punya fluktuasi kenaikan berbagai jenis virus. Jadi ada di negara manapun berbagai jenis virus itu ada. HMPV kan juga mula-mula dibilang tidak ada, kan ternyata juga sudah ada di Indonesia. HMPV itu sudah ada pertama kali dilaporkan saya lupa di Jerman atau di Belanda pada tahun 2001 bahkan. Jadi di mana-mana ada. Jadi kemungkinan kenaikan kasus itu tetap harus diwaspadai dimanapun juga sebenarnya. Itulah sebabnya kalau dalam hal kesehatan global kita harus ada kerjasama antar negara dan tidak ada border karena tidak pakai paspor, tidak pakai visa itu virus atau kuman atau penularan dari satu negara ke negara lain. Jadi tidak ada ini ya, Van ya, istilahnya apakah kita orang tropis lebih banyak matahari, imun kita lebih bagus, itu tidak pengaruh juga ya, Prof? Tentu saja daya tahan tubuh berpengaruh ya. Tapi kan virus atau bakteri ini kan dia berubah-ubah. Jadi daya tahan kekebalan itu untuk virus yang spesifik. Jadi kalau kita sudah sering kena salah satu jenis virus, mungkin terhadap virus itu kita relatif lebih tahan. Tapi kalau virusnya berubah lagi, dan dia berubah, kan pengalaman kita COVID kan dia berubah-ubah terus. Dan COVID karena semua orang mengikuti, jadi kita tahu berubah. Yang lain karena ini kan orang tidak begitu mengikuti. Perubahan itu akan terjadi dari waktu ke waktu. Jadi memang message-nya mengatakan bahwa kita mesti memberi perhatian lah pada kesehatan. Ini sama sekali saya tidak mengatakan bahwa akan ada penyakit di mana-mana yang membahayakan kita, tidak begitu juga. Sepanjang kita bisa menjaga kesehatan, kita bisa hidup sehat dan pemerintah memonitor dengan baik perkembangan penyakit yang ada, kita bisa kendalikan. Gitu. Prof, saya mau nanya yang soal HMPV dulu nih, Prof. Kan awal Januari sempat heboh ya, Prof ya. Tadi Prof juga bilang itu sempat dibantah tapi kemudian diakui. Nah, lama-lama kan meredup nih, Prof. Itu memang sudah hilang, jadi kita aman, atau anggapan orang, ini konspirasi nih, kira-kira gimana ya, Prof? Kalau sekolah HMPV-nya sendiri kan waktu itu meningkat di Cina pada waktu Januari, Desember, dan sekarang angkanya sudah menurun di Cina. Jadi memang HMPV-nya sendiri situasinya sudah menurun di sana, soal HMPV. Soal konspirasi sebenarnya lebih banyak dibicarakan pada waktu COVID ya. HMPV tidak terlalu banyak dibicarakan. Nah, kalau bicara COVID-19 itu, memang ada berbagai pendapat, jujur aja ya. Jadi apakah memang benar gara-gara pasar hewan itu, atau karena sebab sebagainya. Karena ada berbagai pendapat itu, makanya WHO mengirimkan tim ke sana untuk mencek apakah ini kebocoran laboratorium, apakah ini gara-gara kelelawar, apakah gara-gara musang yang ada di pasar itu. Sayangnya tim yang WHO sudah 2 kali datang, kalau nggak salah belum sampai pada kesimpulan yang pasti tentang asal muasal dari mana COVID itu bermula. Jadi kita positif thinking, bukan positif thinking. Kita yang jelas COVID-nya ada dan alhamdulillah sudah ditanggulangi. Saya kira itu yang jelas. Nah, kalau soal HMPV, kalau saya sih berpendapat karena ini tahun lalu juga sudah terjadi dan virusnya berbeda, bukan tidak mungkin tahun-tahun sebelumnya juga sudah ada. Memang ada peningkatan kasus yang fluktuatif pada awal dan akhir tahun begitu. Berarti memang sekarang karena melandai gitu, Prof ya? Memang kalau sekarang HMPV-nya sudah melandai di negara asalnya juga. Tahun depan kemungkinan, Prof, ada peningkatan lagi? Kalau kita lihat trennya, akhir tahun dan awal tahun selalu ada peningkatan acute respiratory infection. Terus, cuman peningkatannya sedikit atau banyak, cerita nomor 2. Antisipasi kita berarti untuk Desember nih, 2025, supaya kita nggak mengalami sakit karena HMPV itu apa? Bukan karena HMPV. Supaya kita tidak mengalami sakit, yang jelas adalah perilaku hidup bersih dan sehat kita mesti perkuat. Kan saya nggak tahu ada mau ngejar ke vaksinasi apa enggak, tapi perilaku hidup bersih dan sehat itu menjadi poin utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Dan itu harus jadi kebiasaan ya, kebiasaan sehari-hari. Dan dulu waktu saya masih kerja di Kemenkes sebelum tahun 2015 tuh, kita memperkenalkan yang namanya cerdik. Cerdik itu 6 ya. C-nya tuh cek kesehatan secara berkala. Sekarang kebetulan ada program cek kesehatan gratis. E-nya tuh enyahkan asap rokok dan hindari polusi udara. R-nya tuh rajin olahraga dan aktivitas fisik. Saya nggak tahu ntar mau nanyain sepeda apa nggak tahu. Mau nyinggung sepeda. D itu diet yang seimbang dan bergizi. Diet ya, Prof. Itu istirahat yang cukup, dan K itu kelola stres. Wartawan kan stres juga di mana-mana tentang segala macam gitu ya. Paling rentan kita kan. Jadi cerdik ini bagian dari pola hidup sehari-hari yang mesti kita jaga untuk, karena kan bukan tidak mungkin ada penyakit macam-macam terjadi di dunia ini gitu.
Jadi untuk secara umum cerdik itu ya Prof ya. Ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang memang punya komorbid itu berarti butuh ini ekstra. Apakah memang ya udah jangan berpergian dulu atau ya jangan, kalau kita kan budaya salaman, bahkan cium pipi, apa memang yang seperti itu interaksi? Pada saat COVID-19 kita tahu sedang tinggi-tingginya penularan. Makanya waktu itu salaman memang tidak dianjurkan gitu ya. Sekarang kan kita tidak punya penyakit seperti itu. Jadi kalau mau salaman aja. Tapi kalau polanya gayanya mau berubah kayak gaya India atau Kamboja begini sih silakan itu kan. Nah, jadi yang penting, apalagi kan tadi ngomong komorbid ya, lansia. Sebenarnya saya paling enak ngomong lansia. Bukan secara teoritis karena saya sudah lansia kan begitu ya. Saya kan sudah 70 tahun, jadi paling enak ngomong lansia. Jadi kita tentu saja hidup dengan jalan seperti biasa, jangan nggak boleh keluar rumah, nggak segala macam, biasa-biasa aja. Asal kita tahu, kita jaga kesehatan kita dan kita tahu apa yang perlu kita hindari kalau. Jadi kalau misalnya ada kerumunan yang luar biasa, tentu kita hindari atau kita pakai masker, itu oke aja, nggak ada masalah. Tidak perlu menghalangi aktivitas. Nggak perlu jadi fobia ya, Pak? Iya, jadi parno kalau bahasa keren. Parno. Balik lagi ke yang tadi pneumonia, Prof, saya baru ingat. Nah, kalau tadi kan Prof sebutkan dari flu bisa menjadi pneumonia, faktornya juga banyak, radang paru itu. Nah, kita aja flu kadang-kadang orang masih suka salah ini ya dengan batuk pilek biasa. Bedanya apa dengan flu? Nah, ini kalau untuk orang awam, Prof, bagaimana kita mengenali misalkan, oh ini kamu udah bukan batuk pilek biasa, udah flu nih, apakah demam, pegel-pegel. Nah, terus gejala pertama itu kita harus waspada kalau mungkin pneumonia kali. Itu apa, Prof, yang kalau buat orang awam? Jadi kita ngobrol-ngobrol di sini kan nanti Bintang kan selesai kan acara ini kan? Iya. Salah satu ilmu yang didapat adalah mulai sekarang tidak boleh bilang batuk biasa. Oh, tidak ada batuk yang biasa, ya. Batuk pasti luar biasa. Kalau orang sebenarnya kita lagi sehat semua nih, nggak ada yang batuk kan? Karena kita tidak ada. Jadi semua batuk luar biasa. Luar biasa itu belum tentu sakit yang berat. Batuk itu sebenarnya warning dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Tuhan Yesus itu mengatakan ada sesuatu yang terganggu di saluran napas. Terganggu itu bisa infeksi, bisa terangsangan asap rokok, macam-macam. Tapi tidak ada batuk yang biasa. Semua orang sehat tidak batuk. Kalau batuk itu ada warning, mesti dicek. Oke. Nah, sekali lagi belum tentu penyakit. Bisa karena rangsangan, bisa alergi, bisa segala macam. Nah, kalau ada infeksi, maka infeksi itu biasanya ditandai dengan demam memang. Ya. Jadi kalau ada batuk, ada demam, kita bisa duga ada infeksi. Cuman infeksi itu penyebabnya bisa macam-macam. Nah, di sini masuk si lansia tadi. Secara umum kalau ada infeksi saluran napas atas, ada batuk, pilek, demam, kita bisa obati dengan istirahat, minum air hangat atau apapun, atau kalau perlu kita minum obat-obat yang mengatasi batuk pilek yang namanya obat mengatasi gejala atau simptomatik, oke aja. Biasanya akan sembuh dalam 2-3 hari, paling lama 4 hari. Tetapi paling lama yang 4-5 hari lah sembuh lah, tergantung daya tahan tubuh. Tapi kalau orang yang sudah tua, ada comorbid, dia mesti lebih hati-hati. Dia mesti lebih hati-hati kalau sakitnya dalam 2-3 hari nggak membaik, dia baik berobat ke fasilitas kesehatan untuk cek penyakitnya sebenarnya. Jadi begitu pada dasarnya, kalau ada batuk, bilang apalagi ada demam, bukan tidak mungkin infeksi. Sekali lagi belum tentu virus, influenza. Apapun sebab bisa macam-macam. Dan sebagian besar, saya agak khawatir nanyanya terus-terusan ngejar begini, sebagian besar ringan dan sebagian besar sembuh sendiri. Itu mesti dicamkan dulu ya, jangan berpikir semuanya akan jadi berbisu. Jadi intinya kita memang nggak bisa nebak-nebak sendiri ya, Prof. Karena gini, kita kan kadang-kadang karena udah ada Google ya, kita ngecek-ngecek aja, oh gejala saya ini, oh saya udah masuk kategori ini nih, oh saya gejalanya ini udah pakai demam, sakit kepala, oh saya pneumonia nih. Nah, jadi kalau pneumonia, bisa kayak gitu, kalau ya, khusus pneumonia tuh radang paru-paru, jadi ganggu, itunya di sini. Apa yang dulu? Itunya di sini apa sih? Sakitnya tuh di sini. Ayo ting-ting. Bukan, siapa tuh? Siapa? Citata. Ya, ini di sini bukan. Ini keluhannya adanya di sini. Iya. Keluhannya di sini, mungkin ada nyeri dada dan dokter dengan relatif mudah dia bisa dengarkan lewat stetoskopnya ada bunyi krek-krek begitu misalnya, dan di foto ronsen akan kelihatan pneumonia. Pneumonia itu di sini kalian, bukan di sini lagi begitu. Jadi itu ya, kalau kita orang awam ya udah paling kalau itu berarti ya udah harus ke dokter ya. Baiknya berobatnya. Kalau sakitnya tuh di sini, kecuali urusan asmara ya, bukan di sini. Asmara juga dokter cinta. Prof, kan yang lagi rame tuh Jepang nih, Prof. Banyak juga yang tadinya orang Indonesia mau
berkunjung ke Jepang jadi ditunda. Prof sendiri melihatnya gimana? Apa memang harus kita tunda atau cukup pakai masker, tetap liburan? Seperti apa, Prof? Jadi saya mau ambil yang gede dulu ya. Yang gede itu di WHO itu kan kita tahu ada yang namanya pandemi. Itu yang berat. Di bawah pandemi itu ada pernyataan yang namanya Public Health Emergency of International Concern. Kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Jadi WHO kadang-kadang mengeluarkan statement ini Public Health Emergency of International Concern. Kalau statement itu keluar saja sekalipun, itu kan statement itu di bawah pandemi. Public emergency itu belum tentu jadi pandemi. Contoh, public emergency itu misalnya cacar monyet itu masuk situ. Di dalam statement itu selalu disebutkan ini ada penyakit ini di negara itu begini. Nanti di bawahnya dia bilang tidak perlu ada gangguan dalam travel. Itu prinsip dasar WHO selalu. Nah, apa yang terjadi di Jepang, di Cina itu belum masuk public emergency. Yang sudah masuk sekalipun pasti ada statement di bawah ini tidak boleh mengganggu perjalanan. Artinya orangnya bisa silakan bepergian, tentu saja lebih hati-hati kalau perlu vaksin kalau perlu daya tahan tubuh bagaimana terserah, tapi memang tidak mengganggu travel. Kejadian yang berat sekali seperti Ebola, pandemi, nah itu baru orang berpikir ke arah situ. Nah, karena udah ngomong WHO tadi ada 3 sebenarnya kelompok yang terjadi di WHO, bukan kelompok ya, penggolongan. Kalau penyakit itu besar, ditangani di satu negara is okay. Tapi kalau ada kemungkinan menular ke negara lain atau menjadi besar, dia masuk dalam yang namanya disease outbreak news. Disease outbreak news itu bisa banyak, sebulan bisa ya beberapa lah. Tidak bisa 5, bisa 10. Kalau masuk disease outbreak news itu bisa hilang, bisa tidak. Kalau tidak tertanggulangi baru masuk ke Public Health Emergency of International Concern. Sejauh ini yang masuk Public Health International Concern, kalau ini kan yang disease outbreak news sebulan bisa 5. Jadi banyak banget kan. Yang masuk menjadi Public Health Emergency of International Concern itu nggak sampai 10 saat ini. Yang jadi pandemi cuma 2. Itu gradasinya. Kejadian di Jepang tidak masuk ke disease outbreak news. Kejadian di Cina peningkatan masuk di disease outbreak news, tapi bukan HMPV. Dia kalimatnya mengatakan ada peningkatan ISPA di Cina antara lain karena HMPV. Jadi tidak spesifik karena HMPV. Tapi itu sekali lagi itu level yang ketiga dan sudah membaik ya membaik. Level ini dibuat supaya orang hati-hati ya. Maksudnya bukan hati, supaya negara melakukan tindakan supaya ini bisa dikendalikan. Ini kendalikan selesai, nggak usah sampai kemari. Ini dikendalikan selesai supaya nggak jadi pandemi. Kalau sudah jadi pandemi ya sudah terjadi seperti kemarin yang COVID dan H1N1. Nah, kalau itu tadi Prof sebut negara mengendalikan. Berarti pengendaliannya seperti apa? Apakah memang vaksin jadinya? Jadi kita mungkin masyarakat ayo kita vaksin flu lebih ini atau apa cara pengendalian? Pengendalikan penyakit menular itu dilakukan secara lengkap, tidak boleh hanya cuma satu. Nomor 1 yang paling penting itu surveillance. Kita mesti tahu dulu ada penyakit apa yang terjadi di daerah mana di negara itu dari waktu ke waktu. Dan itu surveillance itu kan pengamatan terus-menerus. Jadi kita tahu kalau bicara Indonesia lah, di kabupaten ini misalnya tadinya angka yang, saya ambil contoh lain, angka denggi, demam itu 10. Begitu 10 naik jadi 15, maka harus dilakukan pengendalian. Supaya 15 itu turun lagi ke 10. Kalau bisa turun ke lebih bawah lagi. Jadi surveillance itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua memang pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat perlu diinformasikan, begini. Ya. Aspek ketiga memang deteksi. Jadi kalau ditemukan kenaikan kasus, apalagi zaman sekarang kan semua orang sudah ngerti soal whole genome sequencing. Kita tahu persis yang naik. Kalau zaman dulu kan, zaman saya sekolah, oh ini cuma naik demam atau cuma naik flu. Sekarang kita bisa tahu flu yang mana, genome yang seperti apa. Itu deteksi. Nah, sudah deteksi memang ada pengobatan segera supaya dia tidak bisa menular ke orang lain. Kalau tersedia vaksin, maka vaksinasi diberikan. Kan tidak semua penyakit ada vaksinnya. Ya, daripada nanti tanya belakang, saya jawab sekarang tentang vaksin untuk influenza. Kita tahu, kita mengenal berbagai jenis vaksin saat ini. Tapi vaksin influenza ini memang berbeda. Vaksin influenza ini setiap tahun berubah. Karena dia berubah itunya. HN-nya berubah. Nah, jadi setiap tahun ada, tadi kan saya sampaikan WHO mengumpulkan data tentang jenis-jenis influenza dari berbagai negara. Itu dikumpulkan, kemudian pada akhir tahun dibuat kalau gitu, sekarang vaksin yang akan beredar bukan vaksin. Virus yang akan mendominasi tahun depan virus yang ini. Jadi vaksinnya ini setahun. Tahun depannya berubah lagi. Ya, jadi kalau influenza kita bisa berikan vaksin seperti itu misalnya saja. Tapi memang vaksin influenza belum dianjurkan pada semua orang. Tidak seperti vaksin yang sekarang sudah ada, DPT, BCG, segala macam itu. Vaksin influenza lebih dianjurkan pada mereka yang ya risiko tinggi, lansia, mungkin mau pergi ke daerah yang tadi disebutkan gitu. Karena efek samping atau apa? Bukan, karena
belum nggak semua orang perlu, karena sebagian besar orang kan dengan makan bergizi tadi sudah selesai, dia bisa bertahan terhadap influenzanya. Tapi kalau yang berisiko tinggi kan risikonya lebih besar. Saya udah vaksin influenza misalnya saja, gitu ya. Istri saya karena seumur sama saya udah vaksin influenza begitu. Kan sama-sama udah tua kita. Lansia dok ya. Lansia kita gini-gini Waktu juga. itu kita juga dikasih vaksin influenza di kantor, tapi itu kayaknya sudah sebelum COVID, itu berarti sudah harus vaksin lagi ya? Memang vaksin influenza diulang setiap tahun. Oh, Vaksin influenza diulang setiap tahun. Itu SOP-nya diulang setiap tahun. Dan jenis vaksinnya berbeda. Jadi vaksin tahun 2022 nggak bisa dipakai lagi sekarang. Bukan karena expired, karena virusnya yang mau dilawan berbeda. Jadi yang pertama tadi dokter bilang, Prof bilang surveillance itu dok ya. Kalau di Indonesia sendiri udah bagus belum sih Prof? Soal pengawasan itu. Ya, jadi surveillance itu kan pengamatan terus-menerus. Jadi saya kira semua negara tentu melakukan surveillance itu secara maksimal. Sudah bagus ya, mudah-mudahan sudah bagus lah, kita bisa berharap. Angka berapa Prof? Kalau dikasih skala angka? Nggak berani saya kasih angka, karena saya nggak tahu datanya, saya udah lama nggak ngikutin secara ekstrem tapi saya yakin dilakukan upaya maksimal untuk mendapatkan data. Dan sekali lagi ini bukan hanya influenza ya. Kalau influenza untuk Indonesia dan untuk banyak negara ada namanya surveillance ILI dan SARI. ILI itu yang tadi influenza like illness, jadi kita tahu angkanya meningkat atau menurun untuk yang flu, dan SARI itu severe acute respiratory infection. Jadi penyakit yang berat, katakanlah pneumonia. Jadi dua-duanya data ada, saya yakin. Ada data ILI di Indonesia, ada data SARI di Indonesia. Dan itu biasanya diambil dari sekian sentinel. Sentinel itu artinya mungkin tidak diambil dari 500 sekian kabupaten, saya tidak tahu sekarang berapa yang diambil, dan itulah yang dipakai data untuk melihat pola yang ada di Indonesia. Itulah yang kemudian dikumpulkan ke WHO. Itulah yang jadi dasar antara lain untuk dibuat vaksin. Prof, saya ingin tanya soal kematian akibat pneumonia di Indonesia tahun 2024 disebut itu melonjak 3 kali lipat. Nah, bagaimana Prof melihat ini dan bagaimana juga kita mengantisipasinya? Ya, saya baca juga sepintas di beberapa media sosial tentang hal itu, tapi itu informasinya disebutkan bahwa ini kenaikan meningkat 3 kali lipat. Nah, tidak ada penjelasan secara rinci, gitu ya. Memang ada yang menyebutkan angkanya, tapi angka-angka yang ditulis di beberapa .com itu angkanya kecil sebenarnya. Memang naik besar, tapi angkanya kecil. Nah, jadi saya kira kita bisa lihat dari beberapa sisi. Nomor satu, kita sebaiknya tunggulah dari Kementerian Kesehatan nanti sebenarnya kenaikannya bagaimana, berapa secara resmi sehingga kita bisa mengantisipasi. Tapi yang kedua, tadi kita sudah sedikit bahas. Jadi memang saya tahu bahwa Kementerian Kesehatan di seluruh dunia punya surveillance yang namanya surveillance ILI dan SARI. ILI itu influenza like illness dan SARI itu severe acute respiratory infection pada beberapa sentinel, pada beberapa kabupaten di negara ini. Bukan tidak mungkin data itu dapat dari sentinel ini. Nah, saya kira perlu dikejar lebih lanjut seberapa besar itu mewakili data Indonesia apa tidak, dan bagaimana trennya dari waktu ke waktu, apakah pengambilan datanya pada bulan yang sama. Tadi kita sudah bahas, mungkin kalau akhir tahun walaupun kita nggak punya musim dingin, tapi kan ada hujan. Jadi itu mesti keluar data itu. Dan yang ketiga, kalau memang betul ada kenaikan 3 kali, penyebabnya apa? Maksud saya apakah itu flu atau virus influenza, apakah bakteri, itu kan mesti di breakdown. Mumpung angkanya kalau saya lihat sepintas di media tidak terlalu banyak, kita harapkan tuh ada breakdown sehingga kita bisa dapat informasi lebih jelas. Jadi kita tunggu informasi lebih jelas. Tetapi di sisi lain, nomor satu itulah gunanya surveillance, supaya kita tahu ada peningkatan. Sayangnya peningkatannya ini terlalu tinggi ya. Kalau memang benar berita di media 3 kali kan ketinggian. Mestinya naik sedikit itu sudah bisa di-catch datanya sehingga naik sedikit langsung dikendalikan supaya jangan sampai 3 kali. Tapi itulah gunanya surveillance. Yang kedua, sebelum nanti ada informasi dari pemerintah resmi seperti apa, ini kembali mengingatkan kita bahwa yang tadi kita sudah bicarakan, pola hidup sehat itu perlu kita jaga. Nah, khusus untuk infeksi saluran napas, baik yang atas maupun yang bawah, memang selalu jadi masalah. Jadi kita pakailah berbagai upaya maksimal supaya kalau ada infeksi saluran napas jangan sampai itu berkelanjutan. Karena yang naik 3 kali ini kan, sekali lagi menurut media, saya nggak tahu benar, adalah kematiannya. Jadi padahal tidak harus meninggal, artinya kita bisa lakukan upaya kalau bisa mencegahnya itu. Kalau tidak dicegah, kalau sudah sakit jangan sampai berat, kemudian jangan sampai harus masuk rumah sakit, dan kalau sudah masuk rumah sakit bagaimana pengendaliannya. Tapi semua itu akan tergantung dari breakdown secara rinci dari data kenaikan 3 kali itu kalau memang ada. Oke, Prof. Jadi kita tunggu data resmi Kemenkes sambil kita juga masyarakat itu tetap jaga diri gitu, Prof ya, dengan gaya hidup sehat gitu, Prof ya. Betul sekali. Oke, Prof. Kalau tadi jenisnya itu kan sangat banyak virus dan ya
bisa tahun ini dia melandai, tahun depan mungkin dia naik, dan jenisnya sendiri nanti bermutasi. Apakah ada hubungannya dengan climate change, Prof? Climate change ini berhubungan dengan banyak hal. Salah satu memang kemungkinan terjadinya mutasi. Cuman kan mutasi ini kan juga tidak sepenuhnya kita bisa kendalikan. Ya. Artinya sama seperti COVID lah. Orang tadi pikir COVID tiba-tiba ada alpha. Nggak kepikir tiba-tiba ada delta. Tiba-tiba ada delta. Habis delta tiba-tiba ada omikron yang lebih ringan. Kan? Jadi memang mutasi itu bisa terjadi dari setiap waktu. Dan tentu climate change berperan. Jadi saya berpikir, kita tahu bahwa climate change ini mempengaruhi banyak hal ya, termasuk tentu perubahan kehidupan manusia, kehidupan binatang, kehidupan virus juga sama aja. Sebelum saya lupa, infeksi itu di paru, saluran napas bisa terjadi karena 4. Karena bakteri, karena virus, karena jamur, dan karena parasit. Sebenarnya bukan hanya di paru, di sebagian besar tubuh manusia penyebabnya bisa 4 ini. Bakteri itu kalau pneumonia itu namanya pneumokok misalnya, virus ya influenza, COVID segala macam, jamur udah tahu lah ya kan, jamur bisa jamur di mana-mana. Parasit itu malaria contohnya. Ya, jadi bisa 4 itu. Sekali lagi nggak mau nakut-nakutin, saya lihat Anda berdua udah agak takut sama saya. Ini adalah bagian dari penyakit yang ada di kesehatan yang ada di muka bumi. Karena kalau Anda bilang sekarang situasi berubah, climate change berubah, virus berubah, pada kenyataannya usia harapan hidup kan makin panjang. Di semua negara di dunia, Indonesia juga usia harapan hidup makin panjang. Jadi orang tuh makin sehat. Dan karena tadi ngomong Jepang, di Jepang bahkan sekarang yang si lansia tuh banyak banget, tadinya kan sedikit, sekarang dia saya lupa berapa persentase gimana. Jadi orang bisa hidup lebih sehat tentu saja sekarang. Jadi nggak perlu khawatir berlebihan dengan fenomena yang ada. Jadi kita beradaptasi lewat itu ya. Tentu saja manusia namanya juga. Iya betul. Prof, kalau beralih dari climate change ke ini, Prof, AS keluar dari WHO. Prof sendiri melihatnya seperti apa langkah Amerika itu, dan perlu nggak Indonesia keluar seperti? Jadi gini, Donald Trump itu pada waktu dia jadi presiden yang lalu, ini kan presiden yang kedua. Pada waktu dia jadi presiden yang lalu, saya masih di WHO itu, dia sudah keluar dari WHO. Cuman menurut aturan Amerika, pada saat presiden bilang keluar, sampai keluar beneran itu ada jeda setahun, bukan jeda. Ada proses sebelum setahun itu keluar beneran. Dalam setahun itu presiden ganti Joe Biden. Jadi nggak jadi keluar. Nah, sekarang dia di awal pemerintahan nih. Sekarang di awal jadi masih lama. Jadi mungkin akan terjadi. Jadi ini bukan hal yang baru. Dibilang karena dulu dia sudah pernah melakukan itu. Walaupun kelihatan sekali dia begitu antusias sampai executive order hari pertama itu kan keluar dari WHO. Jadi itu. Nah, kenapa dia keluar kita nggak tahu ya, itu terserah dia gitu. Katanya soal iuran, Prof. Katanya soal iuran, dia bilang Amerika bayar kebanyakan. Nanti kita omongin soalnya. Nah sekarang yang penting, kita masuk soal iuran dulu. Nah memang harus diakui bahwa Amerika adalah negara yang terbesar secara tidak proporsional yang menyumbang kepada WHO. Jadi memang benar itu. Sumbangan negara ke WHO itu ada 2. Ini kebetulan karena saya orang WHO jadi saya tahu deh. Ada yang namanya katakanlah sumbangan wajib, namanya access contribution. Tergantung persentasenya. Indonesia bayar, Amerika bayar, itu sama, itu bukan sama. Tergantung jumlah, ada itunya, ada kriterianya. Tapi selain access contribution ada voluntary contribution. Nah si voluntary contribution Amerikanya memang gede banget. Gede banget. Jauh, makanya kalau dia marah dibilang jauh lebih Cina, ya itu benar. Dan itu ada angkanya. Saya kira bisa dicek di Google. Jadi memang itunya dia porsi besarnya dia besar. Nah, tapi kita pindah dulu sedikit. Nah, sekarang apa dampaknya dia keluar dari WHO itu kan? Nah, saya tidak keluar dari WHO itu satu sisi. Tapi apakah dia mau berperan terhadap kesehatan global? Apa tidak itu juga penting karena pertama negara itu besar. Dari kacamata luas wilayah kan segitu. Jadi kalau bicara penyakit apa saja juga mungkin terjadi. Gitu. Yang kedua, Amerika ini kan terkenal dia orang datang ke Amerika atau orang Amerika jalan-jalan ke tempat lain. Jadi kemungkinan dampak itu akan ada. Yang ketiga, harus diakui bahwa banyak institusi kesehatan ternama itu ada di Amerika. Banyak hasil penelitian ada di Amerika. Jadi kalau dia lepas dari kesehatan global, saya kira itu akan punya dampak terhadap kesehatan global secara keseluruhan. Dan kalau mau diterusin pertanyaan Anda adalah, dia bukan hanya keluar dari WHO, dia menghentikan bantuan ke berbagai negara di dunia. USAID juga. USAID ditutup atau bukan ditutup, katakanlah sangat dikurangi bantuannya. Ada peran dari Elon Musk segala macam. Nah itu punya dampak lain ke berbagai negara. Nah apa yang WHO harus lakukan? Saya kira kan begitu Trump keluar dengan statementnya,
WHO sudah langsung bikin statement, ya Amerika itu kan bersama-sama, Amerika tuh yang ikut mendirikan WHO pertama-tama dan selama ini perannya besar. Jadi kalau bisa dipertimbangkan kembali begitu. Tapi di luar itu saya kira WHO harus melakukan semacam kayak apa ya? Kalau bahasa kerennya financial engineering, bagaimana dia mengatur supaya upayanya tetap bisa jalan. Tapi pembicaraan financial engineering ini kan begitu kita banyak dibicarakan dan banyak ditanya wartawan dan banyak saya jawab pada waktu Donald Trump mengatakan keluar dari WHO. Sekarang pembicaraannya beda kan karena efisiensi anggaran berbagai kementerian juga mesti melakukan engineering karena di kita juga sekarang ternyata ada pemotongan anggaran yang mesti diantisipasi termasuk anggaran kesehatan sebenarnya. Jadi apapun negara-negara sebenarnya harus lebih mandiri sistem kesehatan gitu ya Prof ya. Apakah mau ada dukungan bantuan WHO ataupun tidak, kita tetap harus membangun itu ya, sistem kesehatan. Dan lagi kita mesti tahu bahwa si WHO sebenarnya sih mungkin bantuan ke Indonesia tidak terlalu besar dalam bentuk uang ya, karena WHO itu kan lebih ke technical assistant. Tapi Amerika ini kan bantu WHO sehingga kegiatan WHO-nya yang terganggu. Selain itu juga ada bantuan Amerika yang tadi USAID yang langsung ke berbagai negara termasuk Indonesia, itu tentu ada dampaknya. Saya setuju sekali bahwa negara harus mandiri karena kan ya, bukan karena saya kebetulan dokter ya, tentu saja politik penting, hukum penting, ekonomi penting. Tapi kalau orang sakit kan nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya sangat mengharapkan kita memberi prioritas tinggi pada kesehatan karena itu menyangkut hajat hidup lah. Berarti masuk ke itu, Van, yang kita baru dimulai sekarang cek kesehatan gratis. Itu tadi kaitannya apakah memang itu penting di luar dengan gonjang-ganjing internasional, juga tadi yang Prof sebut surveillance, apakah ini memang pondasinya sebenarnya nih kalau kita mau membangun sistem kesehatan. Jadi gini, cek kesehatan gratis ini balik lagi ke kalau yang dulu saya pernah itu yang cerdik tadi itu. Jadi cerdik itu nomor satu memang harus cek kesehatan. Mau ada program dari presiden atau nggak ada presiden gratis apa nggak gratis, harusnya kita semua itu cek kesehatan secara berkala. Apalagi gratis ya sekarang. Apalagi kalau gratis. Nah, tadi kan saya dengar ada yang naik motor, ada yang naik mobil. Kita punya motor, kita punya mobil aja kita cek berkala. Apalagi kalau dia bilang bahwa sekian ribu kilometer ganti oli, kita kerjakan kan. Kenapa kita patuh buat mobil sama motor, kita mau tidak patuh untuk tubuh diri sendiri. Jadi harusnya cek kesehatan berkala memang kita lakukan. Ada atau tidak ada program gratis. Apalagi kalau ada program pemerintah. Jadi saya kira ini satu program yang sangat bagus dan kita mesti sambut baik. Bukan cuma ya. Artinya kalau kita mau beri masukan, ada beberapa masukan. Nomor satu, saya yakin wartawan kan ada check up juga ya dari kantor ya. Jadi kan kita tahu apa saja yang diperiksa. Nah ini kan informasinya saya usul diinformasikan dengan jelas apa saja yang diperiksa dalam check up cek kesehatan gratis ini. Misalnya saya disebut diabetes akan dideteksi. Diabetes itu bisa dideteksi dengan gula darah sewaktu, artinya orangnya nggak usah puasa. Bisa dideteksi dengan gula darah puasa, bisa dideteksi dengan gula darah 2 jam sesudah makan, bisa dideteksi dengan pemeriksaan urin ada glukosa, bisa dideteksi dengan yang namanya pemeriksaan darah ada HbA1c. Saya nggak tahu yang ini yang di cek gratis yang mana. Saya nggak bilang harus 5-5-nya, kan nggak mungkin juga 5-5-nya. Kalau sebut aja yang kita periksa di sini adalah yang ini, sehingga kita tahu apa yang diperiksa dari 5 ini. Ini contoh diabetes. Yang kedua disebut juga ada pemeriksaan kolesterol buat lansia. Kolesterol itu bisa diperiksa kolesterol total, bisa diperiksa HDL yang namanya kolesterol baik, bisa diperiksa LDL yang kolesterol buruk, bisa diperiksa trigliserida. Kita juga nggak tahu yang mana yang diperiksa dari ini. Tapi mungkin hanya total, tapi dikasih tahu aja jadi yang diperiksa ini jenisnya, bukan hanya penyakitnya, sehingga kita tahu apa yang diperiksa, sehingga kita itu usulan yang pertama. Ya. Usulan saya yang kedua, kalau saya baca di media sekarang sudah dilakukan. Sesudah selesai pemeriksaan itu memang dokternya di puskesmas harus bicara ke pasien. Ini hasilnya begini gitu. Dan itu ada 3 kemungkinan yang petugas kesehatan bisa sampaikan ke pasien. Kemungkinan pertama, Bapak Ibu hasilnya bagus, nggak ada apa-apa, alhamdulillah. Tetapi saya lihat di Bapak punya lingkar perut ini lebih dari sekian sehingga bagus kalau dikurusin gitu ya. Atau saya lihat Bapak sama Ibu atau Bapak lah terutama merokok. Tolonglah rokoknya ini dikendalikan, diberhentikan dan segala macam. Atau kita bisa anjurkan juga sekarang ini di masyarakat banyak dikonsumsi makanan dengan garam, gula, lemak yang tinggi. Sementara aturan pemerintah belum dibuat, tolong dikonsumsi lebih rendah gitu ya. Itu kemungkinan pertama. Nah, anjuran itu sudah dilakukan saya lihat. Tapi saya nggak tahu. Tapi ada kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua adalah kalau hasilnya ada sesuatu kecurigaan. Misalnya tadi gula ada 5, 1 curiga kan dia mesti diperiksa lebih lanjut. Oh iya. Ya kan? Nah,
periksa lebih lanjut ini kalau menurut saya sih bagusnya dikasih kemudahan. Karena percuma kita cek kesehatan hasilnya mencurigakan, periksa selanjutnya nggak dikerjakan, percuma juga kan. Jadi dikasih kemudahan, Bapak Ibu mesti periksa lebih lanjut, periksanya ke sono, caranya begini, antrinya begini, kalau bisa gratis juga. Kasih rujukan. Balik gitu lagi ya. BPJS ya. Nah, itu harusnya ada prosesnya. Dan yang ketiga kalau memang dia ketemu sakit pada hari itu ya langsung ditangani. langsung gitu. ditangani. Nah, untuk yang pertama dan kedua kalau ada anjuran itu kan harusnya, dan saya sangat menganjurkan, harusnya ada, misalnya orangnya bagus-bagus aja nih, suruh diet begini-begini atau olahraga, harusnya bulan depan balik lagi dia. Sekali aja minimal. Jadi harus kontinu. Bulan lalu kan Bapak janji sama saya nih, rokoknya 20 batang berhenti nih, sekarang bagaimana? Kalau nggak ditanya begitu kan sayang juga, kita sudah investasi begitu besar untuk melakukan cek kesehatan gratis, tidak ada tindak lanjutnya. Kalau ada tindak lanjutnya tentu akan lebih bermanfaat gitu. Bukan hanya tindak lanjut hari itu, tapi tindak lanjut berikutnya. Yang tadi Prof bilang kalau ibarat motor itu ya sudah dicek, olinya harus ganti ya harus diganti gitu. Nah, yang berikutnya yang ketiga yang ini kan sudah berjalan beberapa waktu nih. Juga selain ini bagus untuk menjaga kesehatan orang itu, harus dipromosikan lebih gencar gitu apa yang kita bicara hari ini, bahwa orang harus mau cek kesehatan. Kemarin rame pada hari pertama tuh, saya kan hari launching, ada menteri segala macam, orang berbondong-bondong datang. Nah, mestinya momentum yang baik itu tetap dijaga sehingga yang datang terus-terusan cukup banyak begitu, supaya jadi perlu ada penanganan orang yang hasil check up-nya, tapi selain juga penanganan supaya orang tetap mau datang ke check up. Nah, kan sekarang di tingkat di fase awal katanya diperiksa 30 orang per puskesmas sehari kan gitu. Padahal kan kita punya NIK semua, nomor induk kependudukan. Di NIK itu ada tanggal lahir. Jadi sebenarnya di puskesmas dia udah tahu, puskesmas itu kan dia udah tahu berapa orang di dalam wilayahnya. Dia bisa tahu yang tanggal lahirnya, yang ulang tahun sekarang bukan hal yang sulit gitu. Nah, apakah itu, dan saya kok untuk puskesmas besar pasti lebih dari 30. Jadi menghitung kuota itu iya, jadi dia bisa cek sebenarnya berapa yang harusnya di check up dan berapa yang sekarang kuota dan berapa yang sebenarnya datang, kan ada 3 itu. Kalau itu bisa diatur dengan lebih baik, ini saya kira, ini yakin bermanfaat. Cuman ya balik lagi yang tadi, orang harus sebulan lagi atau 2 bulan lagi, 3 bulan lagi kita harus maintain ini orang supaya mau berobat. Kemarin saya lihat di salah satu televisi, angkanya sudah mulai turun pada beberapa hari ya, mudah-mudahan jangan begitulah. Mungkin karena hari pertama penuh, jadi orang ini juga malas. Nah, tapi kalau soal ngomong hari pertama penuh, launching cek kesehatan gratis ini kan hari Senin, 10 Februari. Senin itu puskesmas, saya ngomong Jakarta ya, saja ya, karena di daerah tuh beda-beda. Puskesmas di Jakarta tuh pastinya lagi penuh-penuhnya. Pasiennya penuh, dokternya juga, petugas kesehatan juga cukup sibuk menangani. Jadi kalau ketambahan lagi memang harus ada manajemen di sini, supaya jangan sampai ya kewalahan begitu. Betul. Jadi istilahnya apa? Detailsnya tinggal ya Prof ya, tapi programnya sudah bagus. Ada penghargaan kalau nggak salah dengar ya. Bukan Prof, jadi ditunjuk sebagai adjunct professor ya Prof profesor. ya. Kita ucapin selamat juga buat Prof di Prof. University of Griffith Australia. Nah, itu berarti jadi Prof akan ngajar ke sana atau nanti akan seperti apa nih? Kesibukannya kayaknya ngalahin kita. Ya, jadi gini, pertama Griffith University itu sebenarnya umurnya relatif baru, ini 1970-an baru. Tapi dengan umur yang baru itu dia sudah masuk dalam 2%. Jadi ada berbagai gradasi universitas terbaik di dunia, dia masuk dalam 2% universitas terbaik di dunia. Jadi itunya rankingnya tinggi sekali. Saya terus terang nggak tahu di Indonesia kita masuk berapa, dia masuk kayak gitu. Nah, berbagai universitas di luar negeri sebenarnya saya lihat universitas kita juga sudah mulai. Itu memang mereka mengajak adjunct profesor, baik dari negaranya sendiri maupun juga dari negara lain. Nah, saya ini diajak katakanlah jadi adjunct profesor di Griffith sejak awal tahun ini. Itu saya kira karena pembicaraan kita tadi tentang kesehatan global, karena saya banyak membahas tentang kesehatan global gitu ya. Nah, dia juga karena dia di Australia, tapi dia banyak punya kegiatan di Asia. Jadi karena itu dia memang butuh orang-orang ya yang menguasai masalah-masalah di sekitar Asia ini untuk membantu dia dalam pengembangan ilmu dan pendidikan di universitasnya itu. Kalau adjunct profesor yang tinggal di Australia, yang tinggal di Brisbane, memang dia akan datang ke universitas dari. Kalau saya tentu saja enggak. Tapi perlakuannya sama. Jadi saya tuh dikasih kartu parkir, seakan-akan sama. Padahal saya dari sini parkir
perginya ke Pondok Indah Mall bukan. Jadi saya dikasih akses masuk begini-begini segala macam ya, padahal itu hanya berlaku untuk mereka yang tinggal di sana. Ya jadi memang untuk yang profesor yang tinggal di Australia, mereka akan datang sesekali ke kampus, tidak usah datang setiap hari. Nah untuk kita yang dari luar negeri ini ada beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan. Nomor satu, kita bisa datang sesekali begitu mengajar. Saya juga rencananya mungkin bulan Mei akan ke sana, itu kemungkinan lain. Kedua, kita bisa ikut membantu kalau dia ada mahasiswa mau mentoring gitu. Ketiga, bisa ada kuliah tamu, dan kuliah tamu zaman sekarang sesudah Covid kan bisa kuliah tamu lewat online gitu. Dan yang keempat, kita bisa ikut dalam kegiatan resminya, maksudnya kegiatan universitas. Misalnya saja, nah ini betul ada yang konkret. Nah, sejak Januari ini Universitas Griffith sedang mau melakukan simposium di Cina bulan Juni kalau nggak salah tentang One Health. Tahu nggak One Health? Apa tuh, Prof? Saya tahu, Prof. Tahu ya? Waktu COVID kan udah diumumin. Ya, One Health itu adalah kesehatan manusia, kesehatan hewan, kesehatan lingkungan. Karena tidak mungkin masalah kesehatan manusia itu selesai kalau kesehatan hewan tidak diselesaikan, kesehatan lingkungan tidak diselesaikan. Nah, jadi One Health ini akan dibahas, dan kebetulan saya banyak membahas itu. Dan kalau kita mau lokal sedikit, pada waktu Indonesia memegang keketuaan ASEAN, ada ASEAN Leader Declaration on One Health Implementation. Saya ikut membantu teman-teman di Kemenkes. Nah, itu mereka sedang menyusun. Jadi ada rapat nih setiap minggu, walaupun saya kadang-kadang ikut, kadang-kadang enggak, untuk itulah beberapa kegiatan ajang profesor di salah satu tempat di negara lain. Tapi memang selain itu, Pak, dalam surat resminya disebut bahwa ajang profesor ini adalah bagaimana upaya universitas mengajak berbagai pakar memperkaya dia, dan memang yang dipilih adalah yang sesuai. Jadi pertama sesuai dari bidang keilmuannya, kedua supaya value-nya, nilainya sesuai dengan gaya dia. Saya memang dulu udah beberapa kali pernah ke Griffith, walaupun nggak resmi-resmi banget, jadi mungkin karena itu mereka berpikir bidang ilmunya kebetulan sesuai dengan yang kesehatan global itu. Walaupun nggak ngajar langsung di sana, tapi kan pasti makin sibuk nih, Prof. Nah, Prof, tahun ini 70 atau 69 ya, Prof? 70 tahun ini. 70 tahun ini, kesibukannya, wah udah jangan di ini lagi. Ininya apa, Prof? Resep sehat. Jamunya apa, Prof? Jamunya. Jadi, pertama, sebenarnya sibuk banget juga enggak ya. Artinya pada waktu saya kerja di Kementerian Kesehatan dan waktu kerja di WHO, kesibukannya jauh lebih tinggi daripada sekarang. Jadi sekarang saya sebenarnya justru cukup banyak waktu buat cucu segala macam. Jadi kemarin weekend kemarin saya baru bawa cucu ke Cikoleng atau camping di Cikoleng. Itu seru, itu ada api unggun segala macam. Jadi itu sekarang saya malah punya cukup banyak waktu. Tapi bahwa cukup sibuk, iya, tapi sibuk banget sehingga tenang-tenang aja, kita gampang-gampang aja hidup. Itu nomor satu. Nomor dua, karena saya nggak tahu nanti mau lari pertanyaan olahraga apa enggak, saya terus terang dulu tidak terlalu sering olahraga. Justru sesudah pensiun ini saya malah lebih sering olahraga karena jadi sekarang saya tinggal di Cilandak. Saya kalau hari Car Free Day, hari Minggu, saya naik sepeda dari Cilandak sampai ke Istana. Dari Cilandak sampai ke Istana. Berapa jam biasanya, Dok? 1 jam? Jam itu agak bahaya karena kalau kita berhenti lihat itu. Tapi dia 30 kilo. Iya. Dia 30 kilo. Tapi kan itu ringan dalam pengertian, kan jalannya datar ya. Teman-teman saya yang seumur saya ada yang naik turun. Saya sih enggak lah. Saya yang datar aja. Datar aja. Jadi dan saya selain hari Minggu, hari biasa juga saya ikut olahraga, dan kebetulan saya bersyukur anak mantu saya itu rumahnya bersama begitu. Jadi kita kadang-kadang manggil guru coach untuk olahraga itu. Jadi adalah hidup sehat itu. Yang ketiga, saya dari dulu nggak merokok. Waktu saya SMA saya merokok. Tapi sudah masuk jadi mahasiswa FK 400 tahun lalu saya udah nggak merokok. Jadi itu saya kebiasaan hidup yang seperti itu. Saya nggak dari dulu nggak pernah begadang begitu. Walaupun saya nggak nyalain orang begadang, tapi yang kayak gitu-gituan saya enggak lah. Jadi kehidupan itu mungkin relatif saya cukup baik. Kalau makan oke aja lah, nggak banyak banget, nggak sedikit banyak juga. Makan bakaran, katanya kan kalau bakaran kan saya nggak terlalu banyak mengatur begini-begitu, jujur aja begitu ya. Istri saya juga kebetulan dokter, tapi dia yang lebih banyak. Saya sih oke aja lah, tapi saya nggak berlebihan juga nggak. Kebetulan saya nggak suka durian, sekarang lagi banyak durian, orang bisa makan durian sebiji 2 biji, saya kebetulan nggak suka durian, jadi itu nggak. Jadi menurut saya ya alhamdulillah sehat-sehat saja, dan saya pikir kalau kita hidup jaga secara wajar saja itu nggak usah terlalu ketat, tapi yang penting tapi ya
tetap dinikmati hidup itu, Dok. Tetap nikmati dan harus ada upaya untuk menjaga hidup sehat itu jelas. Nggak boleh berlebihan. Dok, yang tadi dibilang udah berhenti jadi ahli hisab tuh pas SMA tuh mungkin resepnya apa tuh? Banyak nih. Nggak begini. Waktu SMA saya juga tidak merokok banyak banget sebenarnya. Tapi waktu masuk Fakultas Kedokteran kan dia masuk FK jarang sekali merokok. Jadi saya memang berhenti merokok. Nah, tapi memang kebiasaan merokok ini kan jelas mengganggu kesehatan. Jadi saya sangat menganjurkan orang untuk berhenti merokok yang sudah merokok. Karena Anda tanya resepnya, dia caranya ada 2. Kalau mau berhenti merokok. Oh bukan. Sebelum caranya itu, pertama yang penting adalah niat. Saya tidak tahu acara kita ini akan ditayangkan kapan. Tapi kalau ini ditayangkan di sekitar 1 bulan sesudah kita wawancara ini akan ada bulan puasa. Iya. Orang yang merokok selalu mengatakan bahwa saya nggak bisa mikir kalau nggak ngerokok nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi begitu bulan puasa kan dia bisa tahan. Artinya kalau dia niat bisa ternyata terbukti. Terus dia jawab dibantah lagi, oh iya tapi kan jam 6 sore saya bisa ngerokok. Itu kan di Jakarta. Kalau dia puasanya di Cina apa di mana kan bisa panjang gitu. Dan rokok di sana tahan aja sampai jam 9 jam 10 malam. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya kalau ada niat itu bisa. Niat itu bisa dari kesadaran, bisa puasa, bisa juga dari sudah banyak cerita bahwa kalau anak apalagi cucu yang mengingatkan itu jauh lebih ampuh daripada istri yang mengingatkan gitu ya. Jadi dicarilah motivasi seperti itu. Nah, kalau niat itu sudah ada, tentu saja kalau sakit itu sudah kandung sakit itu jadi niat sendiri ya, tapi kan jangan sampai begitu atau lihat orang sakit. Nah, kalau sudah niat itu sudah ada, kita bisa lakukan 2 cara. Satu yang namanya cold turkey, satu yang namanya bertahap. Cold turkey itu kita merokok 20 batang hari ini, gua mau stop yes gitu. Nah, si cold turkey ini angka keberhasilannya tinggi karena dia betul-betul niat berhenti. Tapi memang bahayanya relapse-nya kambuhannya jadi lebih besar gitu. Kenapa sih gitu? Karena kan cold turkey, kenapa orang merokok itu ketagihan? Karena ada kadar nikotin dalam darahnya. Kalau cold turkey kadar nikotinnya tiba-tiba turun. Kalau dia bisa tahan itu, selesai itu, kalau enggak itu jadi gitu. Nah, cara kedua sedikit-sedikit. Jadi tadi ngomong 20 batang, turun jadi 15, turun jadi 10. Nah, masalahnya kalau 20 batang turun jadi 15, jadi 10, jadi 5, 10 lagi gitu. Jadi kalau turun, jadi ada 2 itunya, apa namanya? Caranya. Clue-nya. Kalau abruptly, kalau cold turkey mesti tahan sekian hari. Kalau bertahap mesti ada target. Tidak bisa gue 5 turun, silakan turun tapi pakai target. Saya turun sekian, itu ada targetnya. Dan harus ada orang yang mengingatkan. Ya, katanya janji mau turun 10 tadi gitu. Harus ada mengingatkan. Dan memang sebaiknya dipilih hari atau waktu. Ini sudah jadi psikologis di mana-mana. Dipilih hari waktu yang menyenangkan. Katakanlah kalau jangan lagi stres-stresnya mengatakan saya pengen berhenti ngerokok lagi jadinya begitu ya. Pilih waktu yang memang memungkinkan. Ya kalau di luar negeri dia bilang ulang tahun perkawinan kita kan ulang tahun perkawinan kan anak orang lupa. Apalah hari apa begitu yang menyenangkan atau kado buat anak, kado buat cucu pada sekarang targetnya. Sekarang bulan Agustus, ntar September anak saya ulang tahun ke 5 ke 6 demi anak kita berhenti. Nah, target-target seperti itu bisa memicu ya. Mas, kenapa saya ngomong begini? Karena kadang-kadang orang bilang, oh kalau ngerokok kan uangnya keluar segini, kalau berhenti merokok nanti bisa begini. Dia akan jawab, merokoknya bilang, itu yang nggak merokok, nggak bisa beli rumah juga. Selalu ada alasan. Jadi selalu ada alasan. Jadi mendingan ada niat dulu, kemudian ada berbagai cara. Di luar negeri memang ada obat yang bisa dipakai, tapi menurut saya obat itu bisa membantu, tapi kalau niat dan sistem itu bisa digunakan itu lebih bagus yang alami. Okay. Kayaknya ada hobi juga ya, Prof ya. Kayak yang ini nih, apakah termasuk hobi untuk hidup sehat, bagian hidup sehat? Jadi saya itu kan tadi kan pertanyaannya kenapa saya bilang saya lebih banyak saya biasa-biasa aja. Saya juga nggak punya hobi, saya nggak punya sesuatu yang istimewa dalam sesuatu yang. Nah, kalau mobil ini memang kebetulan aja saya suka. Pada saat saya masih kerja di Kemenkes, saya lihat kok ada bagus ya, saya kumpulin. Mulai-mulai sedikit lama-lama jadi satu meja seperti ini. Nah, itu waktu saya jadi dirjen di Kemenkes pertama dikumpulkan. Terus saya si mobil ini pada waktu saya ke
kerja jadi direktur WHO di New Delhi, mobil ini berangkat ke New Delhi. Semuanya nih? Iya, semuanya. Dipajang juga di New Delhi gitu. 32, Prof. Ada. Nggak tahu saya berapa jumlah itu. Ada yang Kalau lo mau nyolong satu, gue tahu. ada yang paling istimewa nggak, Prof? Enggak juga. Dan terus enggak. waktu saya balik dari New Delhi, sekarang saya di Universitas Yarsi, mobil ini kembali lagi kemari begitu. Jadi ya ini menyenangkan buat, pertama menyenangkan buat saya kalau dilihat, kedua ini selalu menjadi atraksi buat tamu yang masuk ke kamar saya dimanapun iya, juga iya. orang pasti bilang ini seperti ini. Tapi bukan hobi yang diniatin ya, Prof ya? Enggak niat-niat banget, biasa-biasa aja begitu. Dan saya udah agak lama ini nggak beli ya. Ini salah satu yang itu kan, tahu nggak ini apa? Saya lupa namanya mobil ini mobilnya Jerman Timur. Yang sekarang sudah nggak ada. Jadi waktu Jerman tuh dulu kan ada dua, Jerman Barat, Jerman Timur. Di Jerman Timur mobilnya hanya mobil ini. Ini waktu saya pergi ke Berlin saya beli ini. Ya. Ini karena suka Mr. Bean bukan? Yang ini bukan. Ini kayaknya ada yang langka nih, ada yang harganya sampai juta-jutaan nggak, Prof? Nggak usah diomongin lah itu. Pokoknya kalau hilang satu ketahuan aja. Yang pertama yang mana, Prof? Ya, dari yang terakhir mana? Yang pertama. Kalau saya nggak inget sudah, nggak inget. Itu yang merah itu Impala, Anda nggak tahu juga ya? Ini. Waktu zaman saya kecil ini mobil terkenal. Zaman dulu ini Impala ini buat orang kaya waktu itu. Impala ini. Ini sekarang udah nggak ada lagi Impala. Ini yang tahu ya, yang limusin yang gede itu ya, yang limusin gede di mana. Saya ingat saya pernah di Amerika naik ini bukan karena saya kaya. Jadi kita di hotel itu mau berangkat ke bandara. Nunggu ini kayak rame-rame nih. Saya kira kongres terparu waktu itu. Nunggu taksi susah. Akhirnya orang limusin ini datang. Dia bilang kalau kamu mau ke bandara sama-sama saya bayar ke saya dan kita umplok-umplok di sini. Jadi kalau diumpulkan di sini disewa harganya sama taksi. Cuman kan keren juga. Sekali naik limusin seperti itu udah kayak siapa namanya? Pas sekali dibuka turunnya banyak. Ya, gitu. banyak kalau di foto ketahuan lagi. Nggak habis-habis. Ketahuan banget miskinnya gitu. Tapi oke lah. Kalau buat Gen Z, apa pesan Prof buat hidup sehat? Jadi kalau soal kaum rebahan itu pola hidup sedenial, artinya diam ini main game selama itu sudah jelas tidak baik bagi kesehatan. Sekarang kan saya nggak pakai jam itu ya. Jam saya yang itu kan setiap itu dia bunyi. Bangunlah, bergeraklah gitu ya. Atau Anda punya bunyi apa saya punya tuh dia selalu bilang bahwa ini. Jadi pola hidup sedenial itu sudah terbukti tidak baik bagi kesehatan. Jadi tolonglah untuk ada aktivitas fisik. Tapi kan Gen Z ini kan ada dua sisi ya. Memang banyak yang diam, tapi cukup banyak juga yang aktivitas. Jadi saya kira kita ambil positifnya lah. Ambil yang aktivitas fisik itu saya kira perlu dilakukan. Nah soal ngopi ini juga ada dua sisi. Ngobrol karena salah satu masalah kesehatan selain kesehatan fisik kan juga kesehatan mental. Jadi kalau kita bisa ngobrol kemudian curhat, bukan hanya happy, curhat sama teman, ada orang yang bisa diajak bicara itu sebenarnya dari satu sisi itu baik ya, karena kalau sendirian di kamar doang, wah itu zaman sekarang bisa macam-macam yang terjadi, apalagi kalau kita hidup dengan ini. Jadi dari kacamata itu bagus, tapi balik lagi jangan berlebihan. Pada dasarnya kita hidup yang wajar, kita ikuti pola yang ada, tapi jangan berlebihan. Dan minum kopi segelas, pantas kalau sampai 40 gelas kan nggak mungkin begitu ya. Nah, itu juga sama, jadi jangan berlebihan. Saya kira kalau di hidup itu diatur dengan balance, mau yang lansia maupun yang Gen Z, oke aja. Walaupun memang polanya agak beda ya, karena saya sekali anak saya tentu udah bukan Gen Z lagi, anak saya saya udah punya banyak cucu, anak saya bukan Gen Z lagi. Tapi saya lihat anak-anak ini kok dia kalau belanja juga nggak mikir tuh anak-anaknya. Saya aja udah tua ini kan. Kalau duitnya banyak kali nggak mikir. Enggak, maksudnya nggak mikir, bukan ya tergantung duit. Maksudnya dia nggak, saya ini buat apa? Enggak. Jadi memang pola seperti itu ya oke lah gitu. Tapi kalau balance-nya diatur dengan baik, menurut saya sih kita semua insya Allah akan hidup sehat gitu. Jadi yang sedang-sedang aja ya, Prof. Iya, Balik lagi ke lagu Gudangdut. Yang sedang-sedang saja. Oke, Prof. Terima kasih udah menerima kita dan pembicaraan yang sangat penuh insightful dan menyenangkan. Dan Sobat Indonesia, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih juga sudah menyaksikan. Semoga program yang kami sajikan bermanfaat. Tetap ikuti program Durasi dengan narasumber yang lainnya. Salam Durasi, dua rasa, dua sisi.